Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali dalam satu program yang khusus. Kita membicarakan seputar kita, ada juga tips untuk hidup sehat dan juga ada hikmat untuk menjalani hari-hari hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Karena sesungguhnya hidup ini indah dan harus dinikmati. Inilah program kita, Life is Beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful. Beautiful. Salam hangat dari Kota Batu. Kami harap Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, kuat, sukacita, menjalani hari-hari di depan, dan percaya bahwa semua yang kita lakukan itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita dan juga di sekitar kita. Dan hari ini juga saya kembali hadir di ruangan Bapak Ibu Saudara dengan satu tema yang khusus. Saya membawa atau mengundang narasumber juga yang khusus, anak-anak muda yang akan membicarakan hal yang khusus. Kita akan bicarakan mengenai perencanaan dengan mereka. Mengapa harus membuat perencanaan? Dan mulai kapan perencanaan itu harus dibuat sehingga hidup mereka atau hidup kita semua boleh mengalami sesuatu yang baik dan bahkan juga kita bisa menikmati hidup itu. Baik, sesaat lagi saya akan segera temui narasumber kita. Jangan kemana-mana. Sore ini kita akan berbicara mengenai generasi yang berencana. Generasi yang berencana, kita berbicara tentang bukan hanya sekedar waktu ini, tapi masuk dalam satu waktu yang panjang dan itu perlu dipersiapkan. Dan mengapa generasi harus berencana? Karena ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan, dan generasi yang berencana itu menentukan juga akan nasib hidup suatu bangsa. Karena sesungguhnya remaja adalah harapan semua bangsa dan negara yang memiliki remaja yang kuat, memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, serta emosional yang kuat, menjadikan bangsa tersebut akan kuat. Nah, kita akan bicara tentang remaja yang berencana, generasi yang berencana. Saya akan segera temui narasumber kita sore hari ini. Selamat sore Carin. Tante ya. Iya boleh lah ya. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Deg-degan nggak? Banget. Iya kita ngobrol-ngobrol aja. Ya sore Jen. Selamat sore Bu. Gimana apa kabar? Baik Bu. Baik ya, sehat ya. Beda deh hari ini. Iya Bu. Tapi hoodie-nya nggak pernah lepas ya. Trademarknya. Hai Sofi. Halo Kak. Ya apa kabar? Puji Tuhan baik. Tapi ngomong-ngomong pakai baju hitam semua ini gimana sih? Janjian atau gimana? Tidak. Enggak Kak. Enggak ya? Sehati ya, lebih confident gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kita di sini kita mau ngobrol soal generasi yang berencana. Kira-kira tahu nggak? Ada satu program sebetulnya milik pemerintah yang namanya itu generasi berencana. Baru tahu sih. Baru tahu ya? Baru tahu. Baru Sama, tahu ya? baru tahu juga Kak. Semua baru tahu ya? Iya. Saya pun sebetulnya juga dalam beberapa waktu ini baru juga memperhatikan. Rupanya ini program bagus banget gitu loh. Dan saya tidak tahu apakah semua orang juga sudah tahu seperti itu. Karena rupanya program ini juga mereka itu mencari duta-duta. Nah, kan kita biasanya kan taunya kan keluarga berencana ya, KB. Betul. Taunya KB. Satu saudara berapa? Dua. Oh, KB betul. 2 anak cukup. Berapa? Juga program. 2. Sama dua. Tapi ditinggal. Jadi nggak tahu disengaja atau nggak disengaja nih rupanya keluarga berencana 2 anak cukup ya, keren ya. Ya oke.
Ya, jadi yang saya coba searching, kemudian saya coba lihat, rupanya ini satu program pemerintah di mana untuk melihat satu perkembangan dunia global yang ada perubahan-perubahan sehingga itu juga menimbulkan perubahan besar dalam perilaku remaja. Ya, secara khusus mereka cenderung ada hal-hal negatif yang dilakukan dan itu menjadi satu dianggap sebagai warning karena namanya juga remaja harapan bangsa ya, seperti kalian semua kayak gitu. Kalau remajanya kacau balau terus gimana dong masa depannya. Nah, rupanya yang sedang disoroti untuk program ini adalah mereka melakukan kampanye, menentukan juga duta-duta untuk kampanye ini, jadi supaya itu hal-hal yang berkaitan dengan masalah remaja, misalnya berkaitan dengan seksualitas ya, hamil di luar nikah, aborsi, kemudian penyakit seksual menular gitu ya, kemudian penyalahgunaan nafsa. Tahu nafsa ya? Narkotika, psikotropika dan zat aditif ya, maksudnya obat-obat terlarang seperti itu ya. Nah, jadi dalam kondisi ini sehingga diperlukan satu semacam kampanye seperti itu, termasuk juga kesehatan reproduksi ya, karena kan pernikahan dini ya. Betul. Pernikahan dini. Nah, itu mau dihindari sehingga nanti ke depan itu ada satu generasi yang bagus seperti itu. Kemudian dari generasi berencana masuk kepada keluarga berencana. Keren banget kan? Jadi ngomong-ngomong, sudah ada rencana masa depan? Untuk berkeluarga. Mulai dari yang Yang akan berkeluarga. iya, karena program ini untuk yang disasar adalah 10 sampai 24 tahun. Agak lewat dikit nggak apa-apa lah. Jadi gimana? Jadi gimana? Maksudnya menyikapi, kan kita ngomong program ini pemerintah, tapi menyikapi dunia di sekitar kita, fenomena-fenomena yang terjadi gimana? Sofi, boleh berikan pendapat tentang hal ini? Ya pastinya kayak tadi kakak bilang ya, ini nggak jauh-jauh sih kak, ada di sekeliling kita, ada di sekitar kita, bahkan teman kita sendiri kayak gitu kan. Jadi tentunya yang pasti ya kita butuh anak-anak muda yang generasi penerus yang sungguh-sungguh bisa cinta Tuhan dari kecil sehingga ya masa mudanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan kayak gitu. Jadi nggak jatuh kepada hal-hal yang negatif, hal pergaulan yang buruk kayak gitu. Gimana Jen? Mengomentari, ini pemerintah buat program ya, supaya nanti kan ini mau menuju ke generasi emas. Gimana Jen? Termasuk fenomena di sekitar kita. Ya, jadi kalau melihat di sekitar saya, kan kalau pemerintah ini buat fokusnya untuk yang nikah dini, seks pranikah, dan juga yang pakai obat-obat terlarang. Nah, kalau di lingkungan saya itu lebih banyak itu kan lagi eranya ini pacaran kalau bahasa resminya, tapi kalau lagi tren itu lebih kayak pamer ayang. Maksudnya ya gaya-gaya pamer ayang boleh. Ini kadang kan suka guyon sama teman, kenapa belum makan, belum diingetin sama ayang gitu. Jadi mau tunjukin bahwa ini punya ayang, punya pacar gitu. Dan akhirnya dari situ saya lihat bahwa setelah pamer-pamer ayang itu membawa kepada kalau misalnya tidak jaga kekudusan, tidak mengontrol diri, nanti jadinya itu seperti ya melakukan seks, melakukan hal-hal yang negatif bersama dengan pacar itu. Dan akhirnya ada teman-teman juga itu di lingkungan setelah melakukan itu ya harus nikah dini, padahal sebenarnya belum siap karena ya sudah terlanjur, mau bagaimana lagi. Dan saya melihat bahwa program pemerintah ini ya bagus supaya membawa generasi yang mana tulang punggung bangsa dimanapun itu, karena usia muda sekarang ini menentukan apa yang terjadi dengan negara selanjutnya. Kalau misalnya remaja-remajanya kacau balau ataupun juga remajanya sudah hilang arah, pasti bisa diprediksi apa yang terjadi dengan negara itu selanjutnya. Jadi program yang bagus untuk generasi remaja. Mantap. Jadi walaupun nggak melewati seleksi, siap jadi duta duta kampanye. Oh ayo hidup dalam kekudusan ya, itu ya. Gimana Carin? Menurut aku saya pribadi bagus sih tante, soalnya kan teman-teman aku ternyata juga ada beberapa yang udah ngelakuin seks bebas, bahkan lewat video call mereka nunjukin privasi mereka kayak gitu. Jadi menurut aku cocok banget buat anak-anak, apalagi yang zaman sekarang kan budaya-budaya luar udah mulai masuk kayak gitu. Jadi menurut aku bagus banget buat generasi sekarang. Siapa nggak punya smartphone sekarang? Iya, betul. Ya, biarpun di ujung-ujung gunung sana tetap beli signal. Tetap cari signal kemana-mana. Nah itu kan membuat
kita akses ke dunia luar, terus hal-hal yang negatif. Nah, itu tadi kan ada psikotropika dan semua ya, yang obat-obatan. Itu rupanya sekarang juga ada istilahnya itu narkolema. Ya, narkotika lewat mata alias pornografi. Nah, jadi wah, luar biasa. Tapi kalau kita ngomongin soal seks bebas, ngomongin soal pernikahan dini, penyakit seksual menular seperti itu, nggak ada ketabuan sama sekali kan, nggak ada rasa tabu untuk membicarakan itu kan, tidak, kan itu kan di sekitar kita ya. Bahkan anak-anak kecil pun searching nggak perlu dikasih tahu, mereka cari tahu sendiri kan kayak gitu. Ya, nah kalau kita menyikapi hal-hal yang seperti itu ya, jadi seperti yang Jin bilang tuh bener banget, anak muda itu tulang punggung, tenaganya masih banyak, masih kuat, bayangin umur 20-an, belasan, iya itu harus diarahkan kepada satu hal yang luar biasa. Nah jadi kalau menurut kalian dari yang apa ya, pemerintah yang sudah canangkan, dan kita hidup di satu negara, terus kita juga tahu sekarang ini. Nah kira-kira kalau melihat hal ini ya, mengapa remaja atau mengapa generasi itu memang perlu untuk membuat perencanaan? Gimana, Sofi? Mengapa anak muda itu perlu berencana gitu loh untuk hari depannya? Ya, karena generasi muda itu wajah bangsa di masa yang akan datang ya kan Kak. Kita itu penentu, kita itu kuncinya, aset bangsa yang berharga. Jadi ya kita harus punya rencana, merencanakan masa depan kita sehingga nanti kita nggak salah mengambil langkah, menetapkan masa depan kita mau seperti apa kayak gitu. Makanya perlu banget untuk kita bisa merencanakan masa depan kita, bahkan sedari dini gitu loh. Kalau kita udah ngerti ya, harus kita rencanakan masa depan kita. Oke. Dari usia-usia berapa sih kalian tuh kira-kira sudah bisa diajak berpikir dewasa? Kira-kira Sofi dulu bisa ngeh, oh ya aku punya cita-cita, aku harus buat ini buat itu, inginan. Oh, Jen dulu aja, mulai kapan Jen? Kalau saya itu mulai bertobat, karena kalau sebelum itu ya 17 itu kan bertobat umur 17 itu baru sadar saya mau kemana. Sebelumnya itu ya senang-senang dulu, suka, karena dulu itu suka Korea kan, jadi itu pasti mie Korea atau film Korea? Film Korea. Okay. Aktor-aktornya itu semua boyband tuh kalau disuruh hafal pasti saya bisa hafal, karena suka sekali tanggal lahirnya, film apa pasti saya bisa hafal. Tapi setelah itu untuk senang-senang kan di usia di bawah 17-an, tapi setelah kenal Tuhan, setelah bertobat, tahu visi misi. Jadi pemuda itu pada dasarnya Tuhan, apalagi pemuda Kristen, saya yakini bahwa Tuhan punya visi yang Tuhan berikan ketika dia sudah mengenal Tuhan. Karena Tuhan melahirbarukan itu bukan tujuannya untuk senang-senang, tapi ada suatu perbuatan baik, dan perbuatan baik itu masing-masing dilakukan oleh setiap pemuda Kristen. Nah, bukan hanya di soal bertobat jadi pendeta, tidak. Ini Kristen ini bicara dokter Kristen, bicara guru Kristen, bicara psikolog Kristen, semua itu berbau Kristen. Artinya benar-benar dipersiapkan jadi bangsa yang takut akan Tuhan gitu. Jadi utamanya itu mencari ya mengenal apa yang dimau, karena Tuhan memberikan itu kepada kita. Tugas dan tanggung jawab untuk dilakukan. Dan tugas untuk menjadi garam dan terang itu ya tentunya. Gimana Carin? Kalau menurut aku seharusnya dari kelas 3 SMP sih Tante. Soalnya kan masuk SMA kan udah langsung pindah ke jurusan. Udah milih jurusannya, berarti udah harus tahu kuliahnya mau jadi apa. Berarti udah harus, kalau misalnya mau jadi dokter, oh berarti SMA-nya ambil jurusan IPA. Kayak gitu Tante. Jadi benar juga ya. Maksudnya kalau mau IPA berarti harus belajar lebih kenceng dong. Matematika, fisika, kimia itu harus kuat seperti itu ya. Kalau mau jadi lawyer atau mau jadi psikolog, ya sosial, jadi ilmu sosialnya harus lebih ditajemin seperti itu. Iya, benar-benar juga ya. Ya, jadi cita-citanya apa? Hamba Tuhan. Mulai kapan itu cita-cita jadi dari pelayan kecil, Tuhan, hamba Tuhan? Dari lihat mama papa juga pelayanan kan Tante. Jadi di situ mulai pengen juga kayak mama papa gitu. Oke, jadi bicara mama papa ya. Jadi menurut kalian generasi berencana itu yang paling sangat mempengaruhi mereka? Ini tadi kan mungkin cita-citanya ya. Tapi mungkin siapa? Maksudnya siapa, apa yang sangat-sangat mempengaruhi mereka sehingga oh ya aku harus buat ini, aku harus buat itu, seperti itu. Gimana Jen? Ada pengalaman? Ya bisa jadi orang yang mereka sukai, bisa jadi
orang tua. Oh, Dan saya kira mau bilang pamer ayang. ikut ayah. Enggak ya, papa orang tua ya. Iya. Oke, ya. Ya, jadi misalnya kalau orang tuanya itu kadang kalau dia dokter pasti mau anaknya juga dokter. Diteruskan. Jadi karena kadang tuh kalau ditanya ini anaknya mau jadi apa? Misalnya bapaknya pendeta, anaknya mau jadi dokter. Oh, nggak terusin papa gitu. Jadi ya kadang dipengaruhi oleh lingkungan orang tua. Ya. Itu kadang yang kalau di lingkungan saya seperti itu. Ya fokusnya orang tua yang mengarahkan, karena orang tua juga yang kasih sekolah, orang tua juga yang kasih biaya. Jadi ya mau tidak mau mendengar apa yang orang tua. Kalau tokoh inspirasional gitu nggak ada yang maksudnya wow itu luar biasa ya. Misalnya contohnya nih, misalnya kalau dari yang rohani misalnya kayak Billy Graham gitu ya misalnya, atau mungkin ada pengkhotbah misalnya Joyce Meyer luar biasa seperti itu kalau mau jadi hamba Tuhan. Atau yang lain misalnya tokoh inspirasional, kira-kira enggak? Atau orang tua saja, gimana Sophie? Iya sih, mungkin yang paling berpengaruh benar kata Jen, orang tua. Iya, figur mereka itu yang membentuk kita juga kan Kak ya. Jadi itu yang sangat berperan sekali bagi kita. Iya. Jadi orang tua, lingkungan, termasuk di situ gereja barangkali teman-teman juga ya. Komunitas. Betul sekali, komunitas. Iya, jadi sangat penting ya kita itu merencanakan masa depan supaya ada goal. Benar. Karena kalau nggak ada goal, misalnya yang SMA nih, kalau nggak ada goal lulus kuliah, lulus SMA, pasti nggak belajar dong, tidur aja gitu. Benar. Kalau nggak mau jadi STH, ya pasti ngapain? Kan nggak serius kan jadinya kan? Karena kita punya goal, kita udah setting goal kita, jadi kita serius melakukan segala sesuatu. Nah, ya menarik sekali ya, karena saya pikir saya bener-bener deh, saya lihat bahwa sedari dini ya, SMP 15 tahun kali ya. Iya, 15-16. 15-16, benar. Di sini sih memang ditulisnya program itu 10 sampai 24. Kita harus bisa untuk merencanakan apa yang mau kita lakukan. Karena kan kita nggak hanya single melulu ya. Betul. Karena kita sedang mempersiapkan generasi berikutnya dengan ayangnya tadi. Ayang. Ya, tapi ayangnya harus yang ini ya, ada kualifikasi khusus. Benar. Ya, Bapak Ibu Saudara, generasi yang berencana ya harus dari sejak dini. Tadi Carin bilang umur 15 tahun, tapi pemerintah umur 10 sampai 24 itu mereka diarahkan untuk mereka bisa punya rencana-rencana yang bagus, bahkan juga mereka mengerjakan hal-hal yang positif dan juga berprestasi. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita, saya akan segera kembali. Kita ada dalam program Life is Beautiful. Sore ini kita membahas tentang generasi berencana. Remaja yang punya rencana masa depan mereka, melakukan segala sesuatu yang terbaik dan juga memberikan sumbangsih bagi keluarga, juga bagi negara. Dan tentunya bisa menjadi atau memberikan manfaat ya untuk banyak orang. Kita lanjutkan percakapan kita. Nah, tadi kita udah ngomong nih, harus direncanakan. Kalau tidak direncanakan, apa yang terjadi ya? Gimana, Sophie? Ya, pastinya akan jadi bencana ya, Kak ya. Akan jadi bencana. Tidak terencana menjadi bencana. Kira-kira apa bencananya? Ya kita nggak punya tujuan hidup gitu loh, Kak. Nggak punya semangat, nggak punya gairah menjalani hidup, kayak gitu. Jadi hidup seenaknya ya. Betul. Hidup seenaknya, nggak pusing ini itu, pokoknya dia maunya sendiri. Gimana, Jen? Ada yang lain? Ya, yang pertama saya pikir kalau tidak ada rencana itu ya hidup ikut arus saja. Ya ada teman ngajak ke sini, ngajak masuk kuliah ke sini, ikut. Nanti pikirnya ke situ. Nanti kalau ketemu lagi dengan ajakan yang lain, ikut ke situ. Mau ikut diajak misalnya mungkin jadi polisi, ya ikut. Karena nggak ada tujuan yang paten dalam diri. Tekad bahwa saya harus jadi seperti ini. Akhirnya ikut arus, teman ke sini ikut, teman ke sana ikut, atau diarahkan orang tua ke sini, ya mau.
Dan juga yang kedua, saya pikir kalau misalnya tidak direncanakan dari sekarang, ya akhirnya itu hancur. Akhirnya karena melakukan sesuatu yang suka-suka, ya bisa jadi yang suka-suka itu membuat kita hancur. Pernah dengar nggak kalian? Waktu muda foya-foya, tua masuk surga. Itu kira-kira Nggak relate ya kayaknya. Apa sih? terus ada satu lagu tuh santai-santai, gimana tuh? Yang nyanyi lagunya santai-santai, generasi santai. Menurut kalian justru muda-muda begini santai atau justru mengencangkan ikat pinggang? Menurut aku harusnya merencanakan sih Tante. Karena tadi udah kakak bilang emang perlu banget punya tujuan. Kalau enggak ya nanti kehilangan arah, bisa jadi salah ambil langkah, bisa jadi nanti langsung masuk ke seks bebas, pernikahan dini, kan kita nggak ada yang tahu. Jadi menurut aku perlu banget merencanakan mulai dari sekarang. Iya. Jadi memang apa ya? Kan apa sih istilahnya, kayak kalian itu punya bahasa itu apa? Alay. Kalau alay itu apa sih sebetulnya? Berlebihan. Berlebihan. Iya. Terus kalau yang kayak layangan ke sana kemari, oh ini lagi Anak musim layangan. layangan putus ya. Lagi musim. Iya. Cuman maksudnya nggak ada arah gitu kan, nggak Iya. ada ini ya. Maksudnya nggak ada arah tujuan, nggak bisa seperti itu ya. Kita nggak boleh ya. Maksudnya kita sepakat ya. Saya harap yang di rumah juga sepakat ya bahwa dari sejak dini itu memang harus direncanakan, termasuk juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah ya, kalau punya anak remaja harus diarahkan untuk bisa punya rencana-rencana yang khusus. Iya, jadi kalau kita lihat harus direncanakan, kalau tidak terjadi bencana. Nah bencananya itu tadi nikah dini, kemudian juga bisa masuk penjara loh kalau misalnya kebanyakan obat. Atau juga kan kalau kayak gitu kan misalnya dia addicted ya, dia addicted itu akan melakukan hal-hal yang kriminal juga, arahnya seperti itu. Jadi separuh hidupnya bisa hilang kan seperti itu ya. Nah, jadi memang ini saya pikir menjadi ingatan untuk kita semua bahwa anak muda energinya banyak, harus menjadi melakukan hal-hal yang positif ya. Nah, by the way nih sekarang, jadi untuk kalian sudah merencanakan masa depan? Merencanakan masa depan tuh berarti apa? Sekarang sekolah, habis itu dijalani sekolah, kemudian juga harus mungkin berkarir ya. Habis itu kan menikah ya. Nah, seperti itu. Gimana Sofi? Sudah ada rencananya? Ya, Umur puji berapa Tuhan, Kak. menikahnya? Wah, ya puji Tuhan sih Kak. Maksudnya ya sekolah udah selesai tapi ada kerinduan untuk mau lanjut studi. Ya. Kemudian juga pengen pelayanan ya. Pastilah harus pelayanan gitu. Ngapain sekolah tapi nggak pelayanan kan. Ya. Kemudian juga ya mau menikah kayak gitu. Ya 3-4 tahun atau mungkin ya nggak tahu ya. Maksudnya rencana Tuhan nanti Ya. berserah aja. Tapi kan di mana sih arah hidup kita yang nggak ada rencananya? Pasti ada rencana semua kan? Nah, jadi perlu juga ya kita bawa aja proposal dalam doa semua. Gimana Jen? Ada rencana apa Jen? Rencana ya ini sekarang belum lulus juga STH, jadi ya rencananya selesaikan dulu STH. Setelah itu ya kalau studi lanjut, kalau Tuhan berkenan mau lanjutkan studi. Setelah itu baru memulai yang namanya keluarga gitu ya, meskipun belum ketemu sih Bu. Jadi nggak sempat pamer ayang ya. Sempat, Bu. Aduh. Saya berkesan sekali loh sama istilah ayang. Tolong dong kalau ada istilah lain boleh. Cari gimana? Kalau sekarang fokus ke mau kuliah dulu sih Tante. Oke, ya. Mau kuliah, besok lanjut S2 sekalian pelayanan, pengennya kayak gitu. Ada ini visi khusus? Misalnya mau apa? Ada buat satu lembaga, gerakan yang bisa mempengaruhi ya, karena kan kita kalau zaman sekarang ini kita sudah nggak musim lagi jadi follower, kita harus jadi inisiator, kita harus jadi orang yang bisa buat breakthrough kan seperti itu. Apa cari? Guru, dosen atau Pengennya sih guru sih Tante, anak-anak Anak-anak yang ya? seumuran aku sekarang. Wah. Gitu kayak gitu. itu investasinya luar biasa ya kalau kita. Jadi kita remaja ke anak-anak itu kita siapin mereka semua ya. Iya. Gimana Jen? Ya kalau secara khusus dalam hati saya mau jadi gembala, tapi memang itu berat ya. Siap hati, siap mental semuanya untuk jadi gembala, menghadapi berapa banyak orang dengan karakter beda-beda juga ya. Jadi kalau misalnya mau jadi gembala
ya ada yang bilang ya gembala ya cukup S1 ya, tapi saya pikir dan juga firman Tuhan itu jelas gitu di yang Tuhan mengatakan bahwa terlalu sedikit kalau kamu mau S1 jadi gembala. Jadi saya bilang, wah sebenarnya sudah nyaman S1 pelayanan bebas, tapi ya kalau mau menjadi sesuatu yang Tuhan berikan itu memberikan yang terbaik, dan lewat yang terbaik itu lewat ya saya melanjutkan itu belajar lebih lagi. Jadi studi lanjut supaya ya, visi yang Tuhan berikan itu dicapai, bukan untuk diri tapi Ya, untuk Tuhan. selama masih ada kesempatan ya, Betul. kita masih mau semua, kita meraih bintang, ya kan? Kita capai cita-cita kita setinggi langit. Nah, tapi apa di antara kalian? Dalam artian, ya sudah jelas ya di sini memang kita lebih ke rohani, konsepnya adalah bahwa kita anak-anak Tuhan seperti itu. Nah, kalau ada di dalam benak kalian nih, kan kalau mereka ada dutanya ya, kalau misalnya yang secara umum seperti itu. Nah, kalau kalian apa yang harus kalian lakukan? Apa yang akan kalian suarakan terhadap generasi ini buat gerakan apa? Yang kecil tapi sangat-sangat bisa memberikan impact gitu. Gimana Sofi? Ya mungkin bisa lewat dari komunitas yang paling kecil ya Kak. Maksudnya berangkat dari keluarga aja dulu. Ya. Lihat apakah kita udah jadi anak yang berbakti belum sama orang tua. Udah dengar-dengaran belum. Terus kalau di sekolah mungkin, di tempat kita kuliah, di kampus, udah jadi terang belum di sana. Kalau di tempat kita melayani udah jadi berkat juga atau belum kita di sana. Kayak gitu sih Kak. Sesimpel itu ya. Iya. Jen, gimana Jen? Kalau saya yang paling sederhana, siapa sih nggak punya gadget? Ya. Media sosial pasti punya ya. Lewat media sosial ini kita pakai ya, kalau sekarang kan tren TikTok ya, bisa pakai itu menyuarakan ya kebenaran-kebenaran, konten yang berisi supaya orang yang mendengar dan juga secara khusus kaum muda Kristen mendengar itu mendapat suatu pencerahan. Ya dengan berapa detik, 30 detik ataupun juga 60 detik, karena kaum muda itu malas kalau nonton terlalu lama. Kadang saya pribadi kalau nonton YouTube 1 jam nih, kalau misalnya mau belajar gitu, saya cepatkan sampai 2 kali supaya dengar apa maksudnya. Jadi ya dengan cara yang sederhana yang setiap hari kita pegang HP, pakai ini gunakan untuk menjangkau orang-orang gitu. Iya ya, kita pakai apa yang kita punya ya. Gimana Carin? Kalau aku karena aku anak sekolah kan Tante, jadi kayaknya langsung ke tindakannya si Tante, jaga tingkah laku, perkataan, langsung jadi berkat lewat kehidupan aku sehari-hari supaya teman-teman di sekitar aku juga bisa lihat. Iya, iya. Iya, jadi kalau kita ngelihat ya bahwa harus punya rencana, apalagi kita anak-anak Tuhan ya, kita punya tugas khusus untuk menjadi garam dan terang seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat semuanya ya, jadi kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri. Ya mungkin sampai usia tertentu kita fokus kepada diri kita, tapi setelah itu kita harus bisa setting fokus kita juga bagaimana Tuhan mengutus kita di dalam dunia ini, dan juga untuk mengembangkan sayap ya kan, untuk mengembangkan sayap dalam arti dalam hal pelayanan maupun juga mungkin dalam kehidupan kita seperti itu. Nah terus jadi kalau kalian sudah berencana nih, semua udah berencana, terus tiba-tiba kalian menemui sebuah kegagalan, itu apa yang harus kalian lakukan? Carin dulu. Kalau lebih ke ikhlas sih Tante. Maksudnya ya udah, emang udah jalannya Tuhan aja. Kita harus tetap berharap sama berserah sama Tuhan sih. Tetap ikut kemana Tuhan bawa, karena kalau nggak ikut Tuhan ternyata lebih susah. Yes, ya betul. Jadi kita harus ini ya, hati kita ya. Gimana Jen? Ya pasti kalau respon pertama secara manusia saya tidak terima pasti. Maksudnya kenapa seperti ini, keadaan seperti ini. Tapi kalau mengingat bahwa saya harus tunduk taat kepada Tuhan, dan makanya ya harus terima, rela memberikan yang Tuhan mau. Kalau saya terlalu genggam, pernah Ibu bilang waktu saya selalu ingat itu. Jadi terlalu genggam sesuatu, entah itu rencana, uang, waktu, Tuhan ambil itu lebih sakit karena kita paksa genggam gini. Dan ya kalau misalnya rencana saya beda dengan rencana Tuhan, saya lepaskan. Pernah juga ada saya dengar kutipan, Tuhan menghancurkan rencanamu supaya rencana itu jangan menghancurkan kamu. Jadi ya berusaha melepaskan kalau Tuhan mau ubah rencana.
manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhan menentukan arah langkahnya ya. Iya. Gimana Sofia, ada pengalaman khusus? Mungkin khususnya ya ketika mau masuk kuliah ya sih, Kak. Yang lalu kan pengennya, ya memang saya jadi hamba Tuhan itu memang doa orang tua saya. Saya mikirnya, oh iya, nanti bakal jadi hamba Tuhan. Tapi saya mikirnya tuh, ya itu nanti gitu loh, jangan kelar SMA baru saya langsung ikut pembentukan kayak gitu. Akhirnya saya mendaftar ke perguruan tinggi dan ditolak, ya gagal gitu, dan ya sedih, ya kecewa juga dengan diri sendiri. Tapi ya mau sampai kapan kecewa dengan diri sendirinya itu. Jadi ya belajar untuk terima terima kegagalan itu dan berdamai dengan diri sendiri. Dan ya terakhir lihat lagi, oh iya ternyata memang bukan itu yang Tuhan mau buat hidup saya, bahwa Tuhan udah sediakan rencana yang terbaik buat saya, yaitu ya panggilan Tuhan buat saya kayak gitu, Kak. Jadi kalau Jen tadi kan bilang kan, kita itu anak muda nggak boleh, harus punya tujuan ya, terus nggak boleh ikut arus ya. Berarti kita harus berani untuk melawan arus. Berarti kita harus berani untuk punya nilai-nilai yang atau standar yang lebih tinggi dari lingkungan sekitar kita, karena standar kita adalah standar firman Tuhan. Benar. Dalam kesementaraan hidup ini ya. Iya. Nah, jadi bagaimana kita punya tugas anak muda untuk kita menyuarakan kebenaran, untuk menjadi berkat, menjadi garam dan terang seperti itu. Ya, tapi ngomong-ngomong nih, jadi kalau dulu ya, orang tua sejauh mana misalnya mereka itu memang betul-betul sangat-sangat istilahnya meletakkan dasar ya untuk misalnya kayak Sofi misalnya. Dulu misalnya mama pernah bilang Sofi harus jaga diri dan lain sebagainya, itu sempat nggak? Jadi maksudnya itu kayak kan keluarga itu punya fungsi ya, ada fungsi secara rohaninya ya, keagamaannya, secara sosialnya, budayanya, juga secara moral, kemudian juga secara kesehatan reproduksi seperti itu. Pernah nggak misalnya Carin juga, mama bilang Carin mesti hati-hati bergaul dan lain sebagainya, itu ada milik berharga yang kita punya. Pernah nggak? Pernah tante, dari kecil malah. Dari kecil mama udah tekanin gak boleh pacaran, gak boleh ini, gak boleh itu gitu. Jadi emang sama mama udah ditekanin banget, sama keluarga sekitar juga udah disuruh buat tetap jaga kekudusan gitu. Jadi memang berangkat dari situ. Gimana Jen? Ya, kalau saya, bapak dan mama itu sudah bertobat, sudah kenal Tuhan, ya sebelum saya ada. Jadi setiap hari itu pasti dari saya kecil sampai setelah saya bertobat, pagi renungan, malam renungan, jadi dikasih firman terus. Saya juga bosan pasti, karena ya ngapain sih ini tiap hari, tapi ya itu diberikan kepada saya, dan saya lihat sekarang bahwa tidak sia-sia ternyata apa yang orang tua lakukan. 17 tahun mereka sabar terhadap saya dengan berontak itu, dengan nakal-nakalnya. Senakal apa sih? Gak terlalu nakal juga. Tapi ada kesaksian lucu tuh. Waktu saya melawan, terus bapak bilang gini, nanti bapak botakkan rambutmu ya kalau kau terlalu melawan. Terus saya bilang, biar toh supaya sama-sama kita botak. Jadi ya seperti waduh gitu ya, maksudnya melawannya itu berani menjawab seperti itu ya. Tapi itu tipikal remaja. Gimana Sofi, melawan juga nggak? Oh iya Kak. Makanya keras banget kayak didikan keluarga orang tua itu. Bener, sama kayak Carin juga. Dari kecil-kecil itu kayak kita mau kerja kelompok aja itu, aduh Kak. Kadang kita sampai malu gitu loh Kak. Kadang kalau di sekolahan tuh kayak udahlah kalian aja lah, atau enggak kerja kelompoknya datang aja ke rumah kami gitu, ke rumah gitu, supaya jangan, karena udah tahu pasti orang tua bakal sangat menjaga gitu. Sampai kadang lucunya, karena kami dua-dua perempuan sampai papa saya tuh dulu pernah bilang, iya jaga satu anak perempuan tuh kayak jaga 1000 ekor babi, begitu sulitnya. Waduh. Tapi bukan disamaratakan. Iya. Gitulah Kak pokoknya. Ini mahal banget kan? Hitung babi 1 kilonya. Iya, tapi apapun itu ya, kita melihat bahwa sebenarnya papa mama kita itu, mereka adalah keluarga yang berencana. Iya kan? Walaupun itu secara tidak langsung ya, dalam arti mereka menikah di usia yang cukup, kemudian mereka punya anak-anak dan mereka mendidik anak-anaknya, menjaga mereka supaya tidak terperosok ya.
Walaupun itu untuk kita, maksudnya untuk kalian yang anak-anaknya itu menjadi satu tantangan dan juga pemberontakan dan penolakan. Pernah nggak memberontak sama orang tua? Sering tiap hari. Tiap hari? Ini saya tanya mama loh. Waduh. Ya, gimana? Jadi ada ketidaksesuaian atau karena ya 17 atau 18 tahun, mama sudah mungkin 50, itu kan bedanya jauh banget ya. Terus gimana? Cariin mengikuti diri sendiri atau Enggak, ikut mama. Kalau ikut ikut diri mama. sendiri kan tambah. Jadi gitu ya? ikut mama. Karena mama pasti tahu juga yang terbaik buat anaknya kan. Ya. Iya. Ya ujungnya harus begitu. Gimana Jen? Akhirnya? Ya akhirnya sebenarnya itu bapak dan mama kaget, maksudnya saya tiba-tiba berubah itu drastis, dari yang melawan itu berbantai itu sampai akhirnya ya justru saya melawannya kembali, saya mau sekolah hamba Tuhan. Kan awalnya itu melawannya untuk saya mau suka-suka saya, sekarang saya mau jadi hamba Tuhan. Orang tua bingung, ini anak jangan sampai nanti bikin malu, karena sekolah hamba Tuhan itu suatu, menurut keluarga saya itu suatu yang sakral, maksudnya ini untuk hamba Tuhan, untuk Tuhan. Anak dipersembahkan kepada Tuhan, bukan macam-macam kayak kau begini aneh-aneh. Tapi akhirnya ya ternyata bapak saya baru bukakan lagi. Itu pun bukan karena bapak saya cerita, tapi karena ada hamba Tuhan yang ya istilahnya dapat penglihatan. Terus Tuhan bilang, mana janji saya ini, janjimu dari bapak saya, anak Nasar yang kamu kasih. Jadi sebenarnya nih saya anak Nasar bapak saya, tapi tidak pernah bilang sampai waktu itu Tuhan tagih begitu. Dan akhirnya bapak saya nangis, ya relakan saya datang ke sini jauh dari NTT ke Jawa, anak perempuannya sebenarnya tidak mau, tapi ya justru harus relakan sampai sekarang di sini. Iya. Luar biasa ya. Gimana Sofi? Ada kisah juga di balik itu kan, sebelum sampai di sini dan semua dengan pergumulan, pergolakan batin dan semua. Iya. Ya tentunya apalagi yang lalu ya Kak, maksudnya masih labil-labilnya, masih suka ikut-ikut teman. Ya itu saya bilang istilah Labil. labil. Ini ternyata alay labil. Alay kan maksudnya, aduh labil deh. Iya. Iya. Oke. Jadi Kaget maksudnya masih labil-labilnya itu kan susah banget kan Kak dibilangin. Yang ada yang lalu tuh aduh malah melawan balik, lawan apa yang orang tua bilang. Tapi ya itu bersyukurnya mereka juga ya nggak pernah menyerah juga ya Kak ya. Maksudnya didik kami anak-anaknya ya terbukti, ya saya bersyukur sekali gitu. Maksudnya punya orang tua yang seperti mereka. Saya ditinggal mereka tuh kan tepat usia 20 tahun dan ini udah jalan sekian tahun. Dan saya bersyukur apa yang didikan dan ajaran orang tua saya dulu itu masih terus saya pegang sampai sekarang, dan iya, itu bermanfaat sekali buat saya. Ya, kayak nggak seperti tidak disetting, tapi dalam arti orang tua itu tahu ya, walaupun istilahnya mereka itu sengaja nggak sengaja gitu ya. Jadi mereka memang merencanakan semuanya sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang baik seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana pengalaman Bapak Ibu Saudara di rumah dengan anak-anak dan bagaimana mempersiapkan mereka untuk masuk dalam masa-masa yang akan datang. Yang pasti bukan hanya biasa-biasa saja, bukan hanya berprestasi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi lebih lagi untuk bisa mempengaruhi dunia dan juga untuk menjadi harapan bangsa. Saya akan segera kembali. Dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Tentunya menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tak lain dan tak bukan, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Kita harus memenuhi apa yang menjadi tujuan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah masuk dalam ruang redaksi Life is Beautiful. Ini ada pertanyaan untuk bisa dijawab oleh narasumber kita. Ya. Pertanyaan pertama ini dari NN ya. Bu, anak zaman sekarang cenderung tidak mau diatur oleh orang tua. Lain dengan anak hamba Tuhan.
Enggak juga. Oke. Nggak, ya bukan saya yang jawab ya. Ya, bagaimana cara menolong anak yang cenderung maunya jalan sesuai keinginannya sendiri? Gimana caranya? Sofi deh. Gimana? Maunya sendiri nggak bisa diatur. Katanya anak hamba Tuhan itu lebih bisa diatur. Gimana? Sofi kan anak hamba Tuhan. Bisa diatur atau enggak? Aduh, justru kami yang kayaknya susah diatur, Kak. Gimana Sofi? Bagaimana menolong ibu ini untuk yang supaya anaknya nggak mengikuti keinginan sendiri, gimana? Mungkin bisa duduk bersama sih, Kak. Maksudnya apa yang diinginkan anak, apa juga yang diinginkan orang tua. Kemudian ya sampaikan pro kontranya apa dan temukan solusinya sehingga itu juga nggak nggak merugikan orang tuanya, tapi juga nggak merugikan si anak kayak gitu. Jadi sama-sama enak gitu sih, Kak. Itu menurut saya. Teman Jin? Ya kalau saya itu anak yang zaman sekarang kalau semakin dibicara dengan keras, semakin kerasnya. Jadi pertama itu untuk ibu yang di rumah, ya anak hamba Tuhan juga nggak baik-baik. Betul. Pasti juga, jujur saya, bapak mama saya takut Tuhan, tapi saya juga melawan. Tapi kalau misalnya ketemu anak seperti itu, bicara baik-baik dari hati ke hati. Pertama, itu kenapa dia seperti itu? Bisa jadi dia justru lagi ada struggle. Bukan dia misalnya anaknya malas. Bisa jadi dia karena ada struggle dalam dirinya, dia lagi mungkin bisa jadi anak ibu lagi dalam titik jenuhnya. Jadi coba ketahui dulu, jangan langsung masuk dengan cara yang keras. Kamu harus begini, begini, begitu, tidak boleh begini. Ya bicara dengan dia, karena justru dengan kasih itu lebih masuk daripada langsung dengan pukulan. Memang harus ada pukulan, tapi jangan langsung juga. Karena karena saya pengalaman dari pribadi, semakin papa saya keras, makin saya keras. Jadi lebih baik orang tua, ya ini kan saya juga jawab dari sisi anak, Bu. Jadi coba bicara dulu dengan kami baik-baik, gitu. Itu, Bu. Ini anak 20-an ya, anak belasan tahun gimana? Menjelang 20, kira-kira gimana? Ini soalnya kalian banget gitu. Kalau zaman saya dulu kan kena mata besar itu, mengkeretnya minta ampun. Udah ketakutan. Nah kalian gimana nih? Gimana Carin? Setuju sama kakak yang kakak bilang, lebih baik ngobrolin aja. Karena ya apalagi kalau tipe anaknya keras kepala, lebih susah lagi. Jadi mending ngobrol baik-baik, cari tahu baik-baik. Gitu. Jadi termasuk keras kepala atau? Termasuk. Dulu. Ya tapi saya setuju ya, maksudnya kita ajak ngomong baik-baik untuk mereka, jadi apa yang menjadi pergumulan mereka. Tapi terlebih lagi sih kalau dari sisi orang tua, teladan itu yang mungkin penting ya. Kita nggak banyak bicara sama anak, tapi banyak bicara sama Tuhan. Benar. Karena Tuhan bisa mengubah hati dan hidup mereka seperti itu. Nah jadi ibu jangan menyerah. Ajak ngomong dulu, kalau tetap nggak bisa, ngomongnya sama Tuhan aja yang banyak. Di tempat yang tersembunyi, nanti Tuhan buat perubahan. Ibu sabar aja, ya demikian Ibu NN. Yang berikutnya, Shalom Ibu, kebanyakan anak muda sekarang lebih tertarik dengan film-film, YouTube, gadget, dan pergaulan di luar rumah. Bagaimana teman-teman bisa mengarahkan teman lain yang seperti itu agar bisa memiliki rencana ke depan? Nah ini, gimana? Mereka lebih tertarik hal-hal yang seperti itu kan. Kalau kita bicara film, gadget, YouTube itu kan berarti mereka sendiri ya, lebih ke sendiri seperti itu ya. Terus sedangkan kalau kita mau punya rencana ke depan, kita juga perlu komunitas dan lain sebagainya. Oke, tapi bagaimana kalian saja menjawab? Mari Jen dulu deh. Ya kalau pertama sih ini ibu harus dengan doa. Ya tidak ada cara lain selain dengan doa itu. Ya berdoa pasti bisa itu mengubah, atau teman-teman yang seperti ini, anak ibu juga secara khusus. Dan yang kedua, bisa ditanya kira-kira apa hobi daripada teman-teman ini. Karena berangkat dari hobi itu, misalnya dia suka nih buat video, ataupun juga suka dengan yang namanya gadget-gadget. Bisa ditanya kira-kira apa yang dia mau kerjakan dari hobi itu. Jangan sampai hobinya itu menjerumuskan dia, tetapi bawa dia supaya hobi yang dia suka itu justru menolong dia menjadi lebih baik, menjadi generasi yang ya untuk Tuhan dan juga bangsa.
bagi untuk keluarga di rumah. Jadi nggak salah hobi-hobi seperti itu, tapi harus diarahkan. Karena berangkat, kalau saya itu, saya pribadi, apa yang saya suka pasti saya tekuni itu, meskipun susah. Pasti saya akan berusaha untuk cari tahu. Tapi kalau saya tidak suka, jangan. Tidak akan pernah pasti saya untuk masuk ke situ. Ya, Ibu ini bertanya juga sepertinya anaknya lebih punya interest dengan film, YouTube, gadget, pergaulan di luar daripada belajar gitu loh. Daripada apa ya, mengejar cita-cita seperti itu. Gimana Carin? Kayaknya lebih penting ke pergaulan sih Tante. Maksudnya si anak harusnya lebih cari pergaulan yang membawa dia ke jalan yang lebih benar gitu. Kayak cari teman-teman yang rajin belajar, cari teman-teman yang sukanya yang memuji Tuhan, datang ke gereja, komunitas, kayak gitu sih Tante menurut aku. Ya harusnya ya dari anak itu sendiri. Tapi mungkin ibunya udah bolak-balik ngomong juga. Gimana Sofi? Mungkin ada tambahan? Ya kurang lebih sama kayak yang disampaikan Carin dengan Jen juga ya Kak. Ya kurang lebih sama seperti yang disampaikan Carin dan Jen. Maksudnya bisa juga ya lewat media-media itu disalurkan apa yang dia suka, apa yang dia pengen, kayak gitu. Ya, dalam arti ya melihat situasi dan keadaan ataupun juga yang tadi Ibu yang disampaikan oleh pertanyaan kedua tadi, berarti memang bagaimana kita bisa menolong mereka ya dengan kita jadi support system untuk mereka. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita lihat teman kita gitu, yuk kita lebih ini deh, kita lebih kayak belajar bareng, buat grup gitu ya, buat komunitas yang bisa mendatangkan interest yang sama-sama seperti itu, saling membangun. Kayaknya untuk itulah kita ada ya. Anak muda itu ada ya, harus jadi support system temennya. Benar. Oke, ini pertanyaan ketiga. Shalom Kak, orang tua saya sendiri tidak punya rencana atas hidupnya. Oke. Yang ada kami disuruh sekolah supaya bisa dapat jodoh. Ya. Bagaimana bisa memimpin anak agar punya rencana untuk masa depan? Yang mau saya tanyakan, bagaimana kita bisa merencanakan masa depan yang baik? Oke, nggak punya contoh di rumah. Tapi anaknya disuruh sekolah supaya bisa dapat jodoh. Ya, jodoh itu mungkin dianggap masa depan bagi orang tuanya. Gimana Sofi? Ya, kalau ditanya bagaimana kita bisa merencanakan masa depan yang baik, tentunya kita mesti lihat diri kita ya, maksudnya kita mesti sadar kita itu masterpiece-nya Allah ya, mahakaryanya Tuhan. Sedari Tuhan ciptain kita semua punya tujuan gitu. Apa tujuan Tuhan ciptain kita? Mungkin kita nggak punya figur keluarga, kita nggak punya figur orang tua sekeliling kita, tapi ya berharapnya sih dia bisa mengenal dirinya bahwasanya ya saya memang punya tujuan, sekalipun keadaan di sekeliling saya tidak mendukung saya, tapi ya saya tahu saya punya tujuan hidup kayak gitu. Gimana Jen? Ya, kalau saya bagaimana bisa merencanakan masa depan yang baik sedangkan orang tua sendiri tidak mendukung ya. Itu bisa kita mulai dengan tekad dari diri sendiri. Karena ini sudah tidak support system yang harusnya di dekat kita itu tidak dukung. Ya, kita lari pertama ya pasti Tuhan. Dan yang kedua, ya harus yakin kalau misalnya kita mau menjadi sesuatu yang kita gapai, ya kita berusaha untuk menggapai itu, belajar sungguh-sungguh untuk menggapai apa yang kita mau. Karena ya mau berharap kepada orang tua sendiri saja sudah tidak bisa. Jadi dari tekad dari diri sendiri, meskipun sebatang kara ya istilah, atau berjuang sendiri. Tapi ya pasti bisa kalau kita bulatkan tekad. Banyak contoh pemimpin-pemimpin di luar sana itu yang ditolak ulang-ulang itu, tapi akhirnya bisa jadi buat perusahaan yang besar, itu karena tekad dari diri sendiri. Carin mau tambah? Cukup. Iya, sekalipun lingkungan tidak mendukung ya, sekalipun juga mungkin orang tua punya tujuan yang khusus yang mungkin bertentangan dengan kita, tapi kita harus kenal diri kita, siapa kita, dan apa tujuan Tuhan untuk hidup kita. Masalah orang tua mengarahkan untuk jodoh dan lain sebagainya, ya kita harus minta hikmat Tuhan supaya yang kehendak Tuhan saja yang jadi untuk hidup kita. Ya, kiranya boleh menjawab pertanyaan dari saudara dan juga ibu-ibu yang masuk ke ruang redaksi Life is Beautiful. Oke, sekarang Indonesia nih mau mencanangkan generasi unggul, kemudian juga generasi emas gitu. Kalian mau peran nyata apa sih di bangsa ini? Ada nggak? Ada sesuatu? Gimana Sofi?
peran nyatamu untuk mengambil bagian di dalam apa ya, kemajuan bangsa, kemudian juga untuk apa ya, kita bisa makin nyata gitu ya karya kita, apa yang akan kamu lakukan? Ya, saya mesti sadar sih Kak, maksudnya saya dan generasi saya, artinya nggak bisa saya sendiri aja, tapi juga dengan ya generasi saya bersama-sama mesti sadar bahwasanya kita ini wajar masa depan bangsa. Kita yang harus jadi agen perubahan, kita yang harus jadi agen pembaharuan, ya kita yang harus bawa sesuatu bagi bangsa kita, kayak gitu Kak. Gimana Jen? Ya, karena ini dimulai dari program pemerintah, saya kira sebagai pemuda atau orang Kristen itu harus meneruskan itu secara khusus lebih sempit ke dalam gereja. Jadi ya canangkan ini atau suarakan ini ke dalam gereja, orang-orang pemuda di sekitar teman-teman, supaya ya memperjuangkan ini. Generasi berencana ini artinya merencanakan dari diri sendiri bagaimana nanti menjadi keluarga yang baik. Jadi keluarga yang juga berencana seperti itu, karena tujuannya kan seperti itu. Jadi dimulai dari ya sesama dalam gereja dulu. Kita mulai itu menyuarakan dengan apa yang pemerintah kerjakan, kita kerjakan itu di ruangnya lebih sempit dalam gereja. Jadi ada inisiatif kita pribadi ya, untuk kita bisa menjadi berkat ya. Gimana Carin? Mulai dari teman-teman sih Tante. Maksudnya jangan, kalau misalnya udah ada teman-teman yang salah, malah udahlah. Maksudnya dideketin, dikasih tahu, jadi berkat buat mereka. Gitu sih Tante menurut aku. Gitu ya, jadi small step ya. Iya. Nah sekarang, hidup indah itu menurut kalian apa sih? Menurut gadis-gadis ini? Apalagi nih gadis-gadis single belum punya ayang katanya. Belum punya ayah. Wow, indahnya hidup ini, itu menurut kalian apa? Ayo. Kumpul sama keluarga menurut aku udah cukup sih Tante, bisa bikin Gitu ya, happy. itu life is beautiful ya, buat Carin ya. Iya. Kumpul sama keluarga ya. Keluarga besar, saudara, kumpul teman-teman, itu udah cukup sih. Oke. Gimana Jen? Iya, sama seperti Carin. Ya, jadi Shopping gitu nggak ada ya? Shopping, jalan-jalan gitu nggak indah ya? Ya. Dapat amplop tebel gitu. Itulah. Dapat kado. Oke. jadi saya tuh tipenya tidak perlu misalnya harus ke tempat yang bagus, yang indah, misalnya travel ke sini, ke sana, ini ada tempat baru ke sini. Saya lebih ke orang. Jadi kalau orang yang saya sayangi atau orang yang saya suka, maksudnya keluarga yang akrab dengan saya lebih senang meskipun cuma di rumah bersama mereka, tapi misalnya cuma makan nasi goreng atau makan nasi dengan sambal, tapi sama dengan mereka, bahagia itu lebih kayak di situ. Saya lebih ke orang, bukan kayak harus senang-senang jalan-jalan gitu. Nice. Keluarga, ya sama ya, orang, keluarga juga. Gimana, Sofi? Kalau saya lihat hidup ini ya itu sih Kak, nggak selalu mudah ya. Aduh, dulu waktu kecil kayaknya pengen jadi orang dewasa. Tibanya sekarang udah dewasa, ya ampun. Mau jadi anak Kenapa kecil? anak kecil itu kayaknya Tapi bener loh, saya Iya kan, kemarin Kak? tuh lihat di Instagram. Aduh senengnya ya jadi anak umur 2 tahun, nggak mikir apa-apa, Benar. cuma nyanyi, makan gitu. Ya ampun, namanya dia mau umur 2 tahun terus nggak gede-gede. Terus gimana? Iya, jadi apa namanya, ya hidup itu susah banget sih Kak. Tantangannya banyak, lika-likunya aduh Tuhan. Tapi ini soal bersama dengan siapa sih Kak? Ya benar, cuman kalau saya bersyukur saya punya satu pribadi itu yang sekalipun Tuhan izinkan keadaan-keadaan yang sulit, pertemukan dengan orang-orang yang sulit, tapi ya ketika bersama dengan si pribadi itu, keadaan yang sulit, orang-orang yang sulit, semuanya bisa jadi indah gitu. Karena nggak sedikit juga kan Tuhan buat banyak hal, ya hal yang kegagalan pun dia bisa jadikan indah kayak gitu Kak. Tadi pagi saya baca satu bagian firman Tuhan juga. Kita nggak boleh terpaku sama yang kelihatan. Justru yang nggak kelihatan itu, ya kan? Itu kadang-kadang kalau kita lihat dengan mata iman, wow itu bisa jadi so beautiful dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu Saudara, saya akan segera kembali setelah informasi berikut ini.
Masa depan perlu direncanakan karena kita tidak hanya hidup hari ini, tapi ada hari esok. Kalau kita rencanakan itu dengan baik, itu akan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kita, tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang di sekitar kita. Terlebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya tanggung jawab, bukan hanya untuk hidup untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan terdekat kita, tetapi kita juga harus menjadi garam dan terang. Kita harus memberi pengaruh yang baik, yang rohani kepada orang-orang di sekitar kita. Generasi yang berencana akan mewujudkan keluarga berencana yang akan melahirkan generasi emas. Secara khusus bagi bangsa Indonesia di mana kita tinggal, di mana kita berada. Dan perencanaan yang matang akan masa depan memberikan sumbangsi yang berharga untuk membentuk generasi harapan bangsa yang kuat, tangguh, berprestasi, dan berdaya juang tinggi. Jadi, rencanakanlah masa depanmu, masa depanku, tentunya melibatkan Tuhan, berprestasi, kemudian masa depan itu penuh dengan harapan dan menjadi berkat bagi dunia. Jangan pernah berpikir tidak pernah merencanakan masa depan, karena masa depan yang tidak terencana akan menjadi bencana. Kiranya kita melihat diri kita setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita atur baik. Kita persembahkan kepadanya untuk menjadi sesuatu yang baik untuk kita dan juga lingkungan kita. Ya, kita sudah ada di ujung program kita Life is Beautiful. Terima kasih sudah bersama-sama dengan saya sore hari ini. Senang bisa ngobrol bareng. Apa tadi ada kata yang baru? Ayang, labil, alay. Ya. Kiranya ini ya, nanti kita bisa datang lagi dan ngobrol lagi ya. Oke, tapi kita mau berdoa dulu ya untuk teman-teman kita yang mungkin sudah mengalami masalah, kesulitan dan semuanya, supaya Tuhan juga berikan pertolongan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih sore hari ini kami membahas tentang generasi yang berencana. Kami serahkan masa muda kami ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan jikalau juga ada teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan dengan seks bebas, maupun juga dengan kecanduan obat-obat terlarang, bahkan juga pernikahan dini, kemudian juga hamil di luar nikah, ataupun juga mengalami hal-hal yang buruk, kami berdoa supaya Engkau memberikan kekuatan bagi mereka semua, dan bahkan juga Tuhan hadir menjamah hati mereka. Tolong Tuhan supaya Engkau membuka mata hati mereka, karena belum selesai. Masih ada kesempatan seandainya mereka mau berbalik kepada Tuhan dan juga mau sungguh-sungguh untuk hidup dalam waktu yang sisa ini, memberi hidup dan juga dirinya kepada Tuhan, sehingga Tuhan bisa mengubah segala sesuatu yang nampaknya buruk, yang nampaknya juga kacau balau, Tuhan juga pakai untuk menjadi sesuatu yang baik, yang indah, ada pelajaran-pelajaran yang baik, dan di mana di situ boleh ada ucapan syukur dan pada akhirnya boleh terus mengikut Tuhan. Terima kasih Bapak, juga untuk semua orang tua, kiranya mereka boleh mengarahkan anak-anak mereka untuk menjadi generasi yang berencana, sambil memberi contoh, memberi teladan, supaya anak-anak mereka boleh menjadi generasi harapan bangsa, harapan gereja, dan dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak. Sudah ada di sini bersama dengan saya, ngobrolnya seru banget. Sampai bertemu lagi ya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan segera mengakhiri program kita Life is Beautiful. Kita akan bertemu hari Selasa depan dengan topik yang berbeda. Tetap sehat, tetap kuat, semangat, sukacita, dan jalani hari-hari hidup bersama dengan Tuhan. God bless.